Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, at-tijarah ar-rabihah, perniagaan yang menguntungkan. Bagaimana menguntungkan? Tunjikum min adzabin alim, bahwa mereka itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Apa yang kemudian harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk. Pertama adalah tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Dan karena di sini yang disebut, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, maka kata Syekh Muhammad Quraisy Shihab, maknanya bukan sekedar kemudian beriman, akan tapi juga meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan adanya maksiat. Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi adalah dengan terus meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, demikian juga melaksanakan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus memperbaharui keimanan, memperbaiki kualitas keimanan, setiap hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan yang kedua adalah kalian berjihad di jalan Allah, fi ta'atihi, dengan ketaatan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa. Jadi mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan jiwa dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah As-Saff. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah
aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih itu tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini turun, pertama ada yang menyatakan bahwa sababun nuzuli hadhil ayah qaulus sahabah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa turunnya ayat ini karena perkataan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau na'lamu ayyal a'mal ahabba ila Allah la'amilna bih." Seandainya kami tahu apa saja amal yang sangat dicintai oleh Allah, maka pasti kami akan melakukannya. Maka diturunkan ayat ini yang mengisyaratkan tentang amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat yang lain yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Ma'dhum, Utsman bin Mad'un, bahwasanya beliau itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinta li fatallaqtu khawlah." Seandainya engkau izinkan saya akan ceraikan istri saya namanya Khawlah. Wa tarahabtu, saya akan menjadi rahib. Jadi tidak mau kemudian dengan istrinya mau diceraikan, hanya beribadah terus. Saya juga haramkan bagi saya daging. Wala anamu lailan, saya juga tidak akan tidur di malam hari. Wala uftirun nahar, di siang hari saya juga akan berpuasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min sunnati an-nikah." Di antara sunnahku itu adalah nikah. Wala inna min sunnatin nikah wala rahbaniyah fil Islam. Di dalam Islam itu tidak ada kerahiban. Jadi rahib yang hanya beribadah kemudian tidak cawe-cawe urusan dunia, tidak menikah, tidak kemudian mempunyai anak istri, tidak ada kerahiban di dalam Islam. Innama rahbaniyya ummati al-jihad fisabilillah. Sesungguhnya kerahiban, gantinya kerahiban di dalam Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Karena ketika jihad dia meninggalkan istrinya, tidak jihad membawa istrinya. Ketika jihad dia keluar dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, sungguhnya nikah itu adalah sunnati. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang diminta oleh sahabat Utsman bin Mad'un ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, wala tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan haramkan apa-apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia minta, saya akan puasa terus, malamnya saya akan sholat, saya tidak akan tidur. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Wa min sunnati anamu wa aqumu wa uftiru wa asumu. Di antara sunnahku itu juga adalah saya tidur, tapi saya juga bangun. Jadi tidur itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang tidur berarti dia mengikuti sunnah Rasulullah. Cuma jangan tidur terus. Karena Rasulullah menyatakan anamu wa aqumu. Saya tidur tapi saya juga bangun. Bukan kemudian tidur terus
atau bangun terus tidak mau tidur. Ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uftiru wa asumu, saya juga berbuka tapi saya juga puasa. Jadi ada saatnya puasa, ada saatnya berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mencontohkan terus sepanjang tahun berpuasa. Ada saatnya kemudian memang menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, jangan haramkan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makan dan minum itu bagian juga dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lakukan dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sesungguhnya melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, berarti kita ibadah karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatnya dalam mengikuti apa yang dicontohkan menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga merupakan bagian dari ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan permintaan dari sahabat Utsman bin Mad'un ini karena memang tidak sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia. Manusia butuh makan, manusia juga butuh istirahat, butuh tidur. Ada saatnya dia memang harus istirahat, tapi ada waktu yang lain dia bangun. Ada saatnya puasa, ada saatnya tidak puasa. Jadi ada yang menyatakan bahwa ayat ini juga turun berkaitan dengan permintaan dari sahabat Utsman ini, yang di dalamnya disebutkan juga tentang kerahiban di dalam agama Islam itu adalah jihad fisabilillah. Hadirin yang rahmatullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang sesungguhnya kata para mufassir perniagaan yang lantabur, yang tidak akan pernah merugi, at-tijarah ar-rabihah, perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan yang menguntungkan. Kenapa kemudian dikaitkan dengan perniagaan? Karena orang-orang Arab itu rata-rata adalah pedagang, dan ketika kemudian dikaitkan dengan profesi mereka sebagai pedagang, apalagi di dalam ayat ini diisyaratkan bahwa itu adalah perdagangan yang tidak merugi, perdagangan yang menguntungkan. Bagaimana menguntungkan? Tunjikum min adzabin alim, bahwa mereka itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Diselamatkan berarti tidak rugi. Kalau kemudian tidak rugi, mungkin bagi sebagian pedagang kalau tidak rugi masih belum meyakinkan. Tidak rugi itu berarti kan belum untung. Tunjikum min adzabin alim. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Maka berarti ayat ini mengisyaratkan tentang keuntungan. Keuntungannya adalah diselamatkan dari azab yang pedih, dari azab neraka. Apa yang kemudian harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk. Pertama adalah tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Dan karena di sini yang disebut, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, maka kata Syekh Muhammad Quraisy Shihab, maknanya bukan sekedar kemudian beriman, akan tapi juga meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya adalah karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti sudah ada keimanan pada diri mereka. Maka perintah tu'minuna billahi wa rasulihi itu mempunyai makna juga bahwa hendaknya mereka itu meningkatkan kualitas keimanan. Karena di dalam pandangan ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah sewaja bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan adanya maksiat. Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi adalah dengan terus meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, demikian juga melaksanakan apa yang diperintahkan, contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus memperbaharui keimanan, memperbaiki kualitas keimanan setiap hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan yang kedua adalah kalian berjihad di jalan Allah, fi taatihi, dengan ketaatan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa. Jadi mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan jiwa dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang pernah kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wallahu mutimmu nurihi, Allah itu menyempurnakan cahayanya, maka di antara hal yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk terus menyempurnakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dengan tadi memperbaiki atau menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad di jalan Allah, di mana jihad secara khusus maknanya adalah memerangi al-qital, perang dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum maknanya adalah juga jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melawan hawa nafsu. Termasuk juga bersabar ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, ketika sudah kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya, karena manusia itu tugasnya adalah memperjuangkan, adapun hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya adalah memperjuangkan melalui apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya harta, dengan diri, dengan tenaga. Sebab manusia itu kan diberikan potensi yang bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan keluasan rezeki, maka keluasan rezeki ini diisyaratkan di dalam ayat ini dengan bi'amwalikum, dengan harta kalian. Jadi yang diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat. Al-infaq fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha' Allahu wasi'un 'alim. Perumpamaan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya seperti halnya tadi yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bulir, satu benih yang ditanam kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, di mana tiap tangkai kemudian ada
100 benih. Jadi 1 menjadi 7 kali 100, 700 pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta bagi mereka yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada umat Islam yang tidak mempunyai keluasan harta, maka kemudian juga disyaratkan dengan wa anfusikum, dengan diri, dengan tenaga. Ada yang bisa memberikan sumbangan perjuangan lewat tenaganya, dia tidak punya harta tapi kemudian berangkat dirinya sendiri. Jadi dengan tenaga, dengan diri. Kalau punya dua-duanya, bisa dua-duanya itu lebih baik lagi, punya harta dan juga tenaga. Tapi tidak semua akan diberikan karunia seperti itu. Kalau itu dilakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang seperti itu lebih baik bagi kamu kalau kamu itu mengetahui, lebih baik daripada perniagaan dunia, karena perniagaan dunia itu adalah perniagaan yang nantinya pasti akan ditinggalkan oleh manusia, perniagaan yang keuntungannya akan fana kalau tidak digunakan dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau dikaitkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menyempurnakan cahayanya, maka sesungguhnya umat Islam di dalam ayat ini diperintahkan untuk meningkatkan kualitas keimanan agar risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus bisa kita pancarkan ke seluruh dunia. Terus bisa kita sebarkan dengan mensyiarkan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memperbaiki kualitas keimanan, memperjuangkannya dengan menyebarkannya, itu merupakan bagian dari apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menyempurnakan cahayanya, dan kita akan mendapatkan bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kan bertebaran ke berbagai penjuru dalam rangka menyiarkan, mendakwahkan agama Islam. Jadi kualitas keimanannya diperbaiki, mereka kemudian juga menyebarkan apa yang sudah mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa harta mereka, dengan membawa diri mereka. Ini adalah perniagaan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui hakikat yang sebenarnya dibandingkan dengan perniagaan dunia. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk tentang apa yang akan mereka dapatkan. Di samping janji yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tunjikum min adzabin alim. Allah itu akan menyelamatkan dari azab yang pedih. Di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal-hal yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Jadi yaghfir lakum dzunubakum, kalau kalian melakukannya, kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus memperbaiki kualitas keimanan dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengikuti apa yang dicontohkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri, maka pertama Allah itu akan memberikan ampunan terhadap dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dosa-dosa itu akan diampuni. Ini adalah satu karunia yang berharga, sebab manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Al-insan ma'lul khata' wa nisyan. Maka satu hal yang memang sangat diharapkan oleh manusia adalah Allah akan memberikan ampunan terhadap
kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh manusia. Dan ini adalah satu karunia berharga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yang melakukan dosa, melakukan kesalahan kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Dan tidak ada sesuatu yang sangat berharga dibandingkan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Karena ketika Allah sudah memberikan ampunan berarti Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak lagi melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan kita diangkat kemudian ditutupi, tidak ada. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan kalian ke surga, kebun-kebun yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan ini merupakan satu karunia yang berharga. Sebab seperti halnya yang saya kutip tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Bahwa keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika manusia itu pertama dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tadi di awal, tunjikum min adzabin alim. Dan yang kedua adalah dimasukkan ke surga, wa udkhilal jannah, yang di dalam ayat ini wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebab ada juga di antara manusia yang masuk ke surga akan tetapi lewat neraka. Jadi ada yang masuk surga tapi lewat neraka. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, tunjikum min adzabin alim. Pertama adalah diselamatkan dari azab alim, dari siksa yang pedih, dari diselamatkan dari siksa neraka. Artinya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dilanjutkan ayat ini, wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, adalah masuk ke surga tanpa terlebih dahulu mendapatkan adzabun alim, azab pedih yang ada di neraka. Karena sekali lagi di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya menyatakan bahwa semua umatnya yang di dalamnya itu ada kalimat tauhid, itu semuanya nanti akan masuk surga. Akan tetapi ada yang masuk surga secara langsung, ada yang masuk surga kata Rasulullah itu sekitar 70.000. Di dalam riwayat itu yang tanpa dihisab. Jadi tanpa dihisab itu sudah masuk surga. Tapi ada yang kemudian lewat hisab masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Tapi ada juga yang mampir ke neraka. Yang mampir ke nerakanya itu ada yang lama, ada yang sebentar. Dan sebentarnya di neraka itu sangat lama itu. Kita bisa bayangkan misalnya kita sendiri merasakan sakit gigi misalnya. Sakit gigi 2 menit. Terasa lama itu. Itu hanya sakit gigi itu. Semalaman sepertinya 1 malam itu terasa sebentar itu. Lama, terasa lama itu kan. Kapan pagi itu mau ke dokter itu. Terasa lama itu. Walaupun malam-malam yang lainnya ketika nyenyak tidur terasa sebentar, tapi bagi mereka yang mendapatkan cobaan sakit gigi itu terasa lama yang tadinya sebentar. Nah, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan bagian dari perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lan tabur, tidak akan merugi, adalah tunjikum min adzabin alim, diselamatkan dari azab yang pedih,
Dan kemudian di lanjutan ayatnya adalah wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, itu adalah kesuksesan, keberuntungan yang sebenarnya. Jadi benar-benar beruntung. Keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika diselamatkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Maka misalnya di dalam riwayat itu ada yang disebut dengan mutaqaur rahman. Mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya. Ada juga yang merupakan disebut dengan jahannamiyun, orang-orang mantan neraka jahanam. Jadi semua umat Rasulullah SAW memang menjanjikan masuk surga, akan tapi bermacam-macam. Nah, yang kita inginkan, makanya kemudian dalam doa-doa itu kan kita biasanya kemudian doanya adalah jangan sampai mampir ke neraka. Doa makan misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan dari apa yang Kau rezekikan kepada kami. Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari neraka. Jadi jangan sampai masuk neraka. Karena kalau yang diminta masuk surga pasti semua itu masuk surga, janji Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu. Tapi tidak ada jaminan kemudian tidak mampir ke neraka. Maka doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-fauz bil jannah, kesuksesan dengan masuk surga tanpa masuk ke neraka. Wa qina adzabannar. Ya, yang ada kalimat tauhidnya. Bagaimana dengan orang-orang saudara-saudara kita yang melakukan kesyirikan itu kan orang-orang yang punya tauhid juga kan, tapi dia melakukan kesyirikan, punya iman. Orang-orang saudara-saudara kita Kalau melakukan perbuatan syirik berarti kan tidak iman itu. tapi dia seorang muslim yang punya kepercayaan bahwa itu mengakui bahwa adanya Allah, tapi dia melakukan kesyirikan. Ada perbuatan Dia salah juga kan, kalau misalkan otomatis dia kan punya iman. ada perbuatan yang langsung kemudian menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam, itu yaitu dengan kata-kata misalnya syirik, perbuatan kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sudah merupakan perbuatan atau perkataan yang kafir juhud itu. Ada yang kemudian memang mengeluarkan, tapi ada bagian dari perbuatan maksiat kafir yang tidak kemudian mengeluarkan seorang dari agama Islam. Jadi perbuatan maksiat, makanya Rasulullah SAW itu kan mengisyaratkan maqala la ilaha illallah dakhala jannah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia itu pernah berzina, pernah mencuri, ketika dia mati masih tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, percaya bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan tetap masuk ke dalam bagian mereka yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Cuma masuk surganya kapan itu ya wallahu a'lam, sesuai dengan amal dan perbuatannya itu. Jadi kalau misalnya perbuatan maksiatnya itu banyak, ya dicucinya masih banyak itu.
Jadi tergantung kepada ya, perbuatan maksiatnya itu. Termasuk ya kepercayaan seperti itu, ada yang kemudian benar-benar mengeluarkan, ada yang tidak, sebab ada yang masih mempercayai Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memiliki semuanya itu. Maka memang kemudian berhati-hati dari hal-hal yang bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap membawa kalimat tauhid. Cuma kita menginginkannya kan bukan yang seperti tadi itu. Menginginkannya adalah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Keberuntungan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kalau yang di dalam ayat ini tunjikum min adzabin alim. Dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih, kemudian masuk surga. Jadi artinya masuk surganya tidak terlebih dahulu mampir di neraka. Itu yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waqina adzabannar. Waqina adzabannar. Jauhkan kami dari neraka. Karena kalau masuk surganya, ya kalau umat Nabi Muhammad dijanjikan masuk surga itu. Tapi masuk surganya kapan? Itu yang masih belum ketahuan. Apa masuk surganya kemudian tidak masuk neraka, itu yang tidak ada jaminan. Jadi maksud ini mungkin kalau kita sekarang pakai jimat. Nah, karena jimat itu, tapi tidak semuanya langsung percaya ke jimat saja, kita tetap percaya juga Allah. Cuman ini dijadikan alat. Soalnya saya itu dulu ini dibakar sama ini. Jadi menduakan maksudnya. Apakah ini termasuk masuk surga atau gimana? Tapi kita masih yakin kalau ini Allah itu ada. Tapi karena ini intinya dijadikan alat. Maka ya lebih berhati-hati. Berhati-hati aja. Kalau bagi ulama yang keras itu masuk bagian syirik. Tapi kalau kemudian kita ingat misalnya pada saat perang Hunain ya. Di saat perang Hunain ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru masuk Islam. Mereka ikut perang juga, dan ketika ikut perang mereka melewati tempat-tempat keramat yang mereka kemudian ingat apa yang mereka lakukan. Jadi mereka menggantungkan pedangnya di pohon keramat sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Ternyata itu hanya ditegur supaya tidak melakukannya lagi, tapi tidak kemudian menjadikan mereka keluar dari Islam gitu. Jadi mereka ditegur karena melakukan perbuatan jahiliyah yang pernah mereka lakukan pada saat belum masuk Islam. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masakin thayyibah, tempat-tempat yang baik. Jadi thayyibah di dalam surga Aden. Iqamatan, ada riwayat bahwasanya Sa'altu Imran ibn Husain wa Abu Hurairah an qaulihi wa masakin thayyibah. Dalam satu riwayat dari Al Hasan bahwasanya beliau itu bertanya kepada Imran bin Husain dan Abu Hurairah tentang masakin thayyibah. Maka kemudian dikatakan bahwa gambaran tentang masakin thayyibah yang dijanjikan kepada orang yang beriman yang melakukan dua hal ini, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu ada di sini dikatakan qasrun min lu'lu'ah, istana dari lu'lu', jadi permata di surga. Wadzalikal qasru sab'una daran, di dalam istana itu ada 60 rumah. Dalam di mana kemudian min yaqutah hamra, rumah itu terbuat dari yakut merah.
Setiap rumah nanti itu ada daron, desa di sini. Setiap desa itu kemudian ada 70 rumah yang sangat indah. Di dalam setiap rumah itu ada sab'una imra'atan minal hur'in, ada 70 bidadari. Ada dalamnya itu ada 70 kamar, yang setiap kamar itu sab'una firasyan, 70 kasur, sangat empuk itu. Kalau di dunia mungkin hanya satu itu, ini sampai 70 kasur yang sangat empuk. Jadi artinya gambarannya adalah tempat yang sangat-sangat indah, yang kalau kemudian dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh manusia di dunia itu sangatlah jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian kan menyatakan dalam lanjutan ayat ini, "Dzalikal fawzul azim." Itulah sesungguhnya keuntungan yang sangat agung, yang sangat besar, kesuksesan yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari api neraka, memasukkan ke surga, memberikan ampunan, kemudian memasukkan ke surga, itu kan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini Jannatu Adn, surga Adn, yang di dalam riwayat ini kan artinya perniagaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah memang perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan, yang sangat menggiurkan, yang orang kalau tidak mengimaninya itu sangat-sangat merugi. Orang yang tidak mempercayainya itu sangat-sangat merugi. Bahkan bukan hanya itu, wa ukhra tuhibbunaha. Tambah lagi, ada tambahan yang lainnya yang kamu sangat sukai. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau itu nanti di akhirat. Ada tambahannya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang dekat. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjanjikan kemenangan yang dekat, dan berikan kabar ini kepada orang-orang yang beriman. Dan di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ada yang membaca dengan redaksi berbeda. Kalau Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membacanya kunu ansaron lillah. Jadi alifnya itu masuk ke ra, jadi tanwin, kunu ansaron lillah. Tapi yang lainnya membaca kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong Allah. Yang bukan berarti kemudian sebagaimana ungkapan orang yang tidak suka kepada agama Islam, berarti Allah itu lemah ya, perlu ditolong. Enggak. Ini maknanya lah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu akan datang manakala kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, iman dan kemudian jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga itu di akhirat itu kan. Di dunia kemudian dijanjikan nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus memperjuangkan, menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Kami adalah ansarullah. Jadi sebagaimana Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang ketika Nabi Isa bertanya, siapa penolong aku untuk apa? Kepada Allah dalam rangka menyebarkan agama Allah, maka mereka berkata, nahnu ansarullah. Qal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifah
min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayadul ladzina amanu minal ladzina ala aduwihim fa asbahu zahirin. Fa'ayadul ladzina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Yang kemudian di dalam ayat ini isyaratnya juga kalau berkaca kepada apa yang terjadi kepada pengikut Nabi Isa, mereka itu kan berjuangnya dengan kemampuan mereka lebih, bahkan terdesak mereka, tapi mereka bersabar. Artinya di dalam situasi misalnya kita tidak bisa optimal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan musuh yang lebih besar, maka yang dilakukan adalah dengan cara bersabar sebagaimana sabar yang dilakukan oleh Hawariyun, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Nasrun minallahi fathun qarib. Kalau di dalam ayat ini adalah fa'ayyadal ladzina amanu. Allah itu yang akan menolong orang-orang yang beriman ala aduwihim fa asbahu zahirin, sehingga nanti akan mencapai kemenangan. Karena setelah diangkatnya Nabi Isa itu kan agama yang dibawa oleh Nabi Isa terus tersebar gitu. Jadi tersebar ya dengan terlebih dahulu mengalami cobaan-cobaan pada pengikutnya, tapi mereka kemudian bersabar. Saya kira ini karena sudah Isya kita cukupkan akhir dari surah As-Saff. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.